Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh salah untuk membuat keputusan, apalagi tentang hal memilih. Ternyata Paulus memberikan suatu penegasan terkait tentang anak-anak Allah, yakni kita yang merupakan pribadi-pribadi yang telah menerima keselamatan itu, dengan mereka yang menentukan pilihan mereka sendiri. Di sini kita melihat suatu perbandingan yang jelas yang disampaikan oleh Paulus, bahwasanya sebelumnya dia adalah pribadi yang merupakan keturunan Israel, yang memiliki konsep berpijak tentang keturunan Abraham. Tetapi setelah dia berada di dalam Kristus, ia meninggalkan itu semua dan kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Inilah pilihan itu. Sehingga barang siapa yang tidak dapat memilih dengan baik, memutuskan dan menentukan arah hidupnya, ia akan sangat menderita di masa depan. Apakah salah Paulus ketika memilih Yesus Kristus? Jawabnya tidak. Malahan dia memberikan suatu penegasan dan penjelasan mengapa dia disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita melihat kepada nats hari ini, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ini merupakan pertanyaan seluruh umat manusia di dunia ini. Dan pertanyaan itulah yang kerap sekali dipertanyakan, mengapa Yesus harus mati? Kita ini adalah tanah, sedangkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi kita berani mengintervensi dia. Dan inilah pilihannya. Tetapi kita yang telah menerima pengampunan dan perdamaian itu di dalam anugerah pemberian Tuhan dalam dirinya, kita mengerti tentang konsep-konsep itu. Dan itulah yang disebut dengan doktrin kekristenan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab yang kita telah dengarkan dan kita terus pelajari. Dia menderita karena kita adalah miliknya. Orang-orang kerap sekali tidak mau menderita karena ia menganggap bahwa itu bukan miliknya. Tetapi karena kita adalah milik Allah, ia melakukan segalanya bagi kita. Karena kita adalah miliknya, karena kita adalah tanah, maka yang terjadi kepada kita adalah kita dibentuk oleh yang membentuk, bukan kita yang membentuk tentang diri kita. Nah, posisi tanah dalam hal ini penting. Tanah tidak bisa berkata, mengapa engkau buat aku seperti itu? Tetapi tanah harus memposisikan dirinya sebagai tanah apa? Apakah dia adalah tanah yang baik ataukah yang tidak baik? Tentu jika dia adalah tanah yang baik, maka dia akan dibentuk dan lebih baik. Tetapi jika dia adalah tanah yang tidak baik, ketika dibentuk nampaknya baik tetapi kasar. Jika saudara tidak mengerti tentang arti mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, maka saudara tidak akan mau dibentuk. Dan itulah orang-orang yang selalu melawan otoritas Allah, yang tidak berterima bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, yang tidak berterima masa Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhan itu dipermalukan dengan dipakukan di kayu salib. Orang tidak akan berterima dengan itu. Mengapa demikian? Karena mereka sering sekali menggugat kepada penciptanya. Jangan mau menjadi pribadi-pribadi yang demikian, tetapi jadilah pribadi yang tunduk, setia, dan mau dibentuk. Karena jika Tuhan telah membentuk saudara,
maka itulah yang akan membuat suatu kebahagiaan yang besar yang tidak akan dapat dimiliki oleh orang lain. Apakah saya berbahagia menjadi orang Kristen? Saya sangat berbahagia. Mengapa demikian? Karena Allah telah membentuk aku menjadi pribadi yang Ia perkenankan menerima anugerah. Jika kita membahas tentang keadilan, jangan pernah bahas keadilan itu kepada mereka yang tidak menerima. Mengapa ini menerima? Itu adalah hal tentang otoritatif. Jika Allah berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku harus bermurah hati, itu keadilan Allah. Itu bisa dibantah. Jika Allah berkata engkau, maka engkau. Adakah di antara kita yang bisa membantah itu? Itulah keadilan Allah. Tetapi Allah tidak hanya berkata engkau, tetapi Tuhan telah menunjukkan dalam bahasa manusia, telah menunjukkan bahasa hukumnya, sehingga menjadi jelaslah dasarnya mengapa dan untuk apa. Dan itulah yang kita telah imani saat ini. Maka bersyukurlah, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang boleh kami terima dengarkan hari ini. Engkau menjadikan kami sebagai pribadi yang menerima belas kasihan Tuhan. Bukan karena baiknya kami, bukan kami adalah orang hebat, tetapi karena Engkau adalah Allah yang memilih, yang menunjukkan dan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu atas pengakuan iman kami, atas penyerahan diri kami yang sepenuhnya. Engkau adalah Allah kami. Terima doa dan pujian kami dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.